Nehemia 1 ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. And this is a good news for you. Pandemi selama 2,5 tahun telah memukul keras banyak bidang kehidupan, termasuk gereja. Namun kita mengucap syukur karena gereja dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Dia bangun pasti kuat dan kokoh menghadapi pukulan atau goncangan apapun. Namun dunia kita berubah akibat pandemi. Kebiasaan masyarakat berubah, pola hidup berubah, dan cara bekerja berubah. Termasuk cara pandang masyarakat tentang gereja juga berubah. Perubahan inilah yang harus kita baca. Gereja harus tetap berdampak bagi masyarakat dan menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat dimanapun mereka berada. Untuk itulah kita perlu mereshape apa yang kita biasa lakukan pada masa sebelum pandemi. Dengan demikian, gereja akan tetap relevan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Melalui Life Builder Conference tahun ini, GSJ Bethlehem rindu untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja dari berbagai denominasi, dan juga para tenaga pendidik dalam reshape pelayanan yang dilakukan baik di dalam ruang lingkup gereja dan juga di dunia pendidikan. LBC 2022 dilaksanakan secara hybrid selama 2 hari, yaitu pada tanggal 23 dan 24 September 2022. Rangkaian acara terdiri dari sesi pleno, workshop, yang dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas Gembala Sidang, DP3 Wilayah, Next Gen, dan Departemen Pelayanan. Dan juga ada LBC Pendidikan yang dikhususkan bagi para tenaga pendidik. LBC tahun ini diikuti oleh 113 peserta onsite dan 231 peserta online untuk LBC umum, serta 98 peserta onsite dan 35 peserta online untuk LBC khusus pendidikan. Berikut ini kita akan menyaksikan kesaksian dari para peserta dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh para pembicara yang ada di LBC 2022. Saya Pastor Sentia Tumundo dari GSJA Kairos Manado, dan saya sangat diberkati melalui LBC 2022 karena banyak hal yang saya dapatkan dan itu akan saya aplikasikan di pelayanan untuk dibagikan kepada tim saya, dan saya sangat bersyukur dengan adanya LBC ini, itu sangat membantu sekali dalam pelayanan kami. Terima kasih buat LBC 2022 beserta dengan seluruh panitia, buat Pastor Arif dan semuanya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan terus menjadi dampak bagi seluruh gereja-gereja di Indonesia dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tarigan dari GPPK CBN. Saya sebagai wakil gembala di sana. Melihat kegiatan kemarin LBC, dari materi yang disampaikan kemarin sangat membuat menginspirasi bagaimana perubahan-perubahan di dalam kita melayani. Di situ saya dapatkan begitu banyak pengetahuan, inspirasi yang baru, dan memang sesungguhnya kita harus berubah karena kalau kita monoton apa yang kita lakukan saat ini, saya menyadari kita harus berubah agar apa? Agar kita dapat mengikuti bagaimana perkembangan zaman pada saat ini. Dan saya terus mendukung kegiatan LCB ini supaya apa? Supaya dapat memberikan ide-ide baru atau menginspirasi, dapat berubah setiap tahun, setiap saat sesuai dengan perkembangan zamannya. Demikian kesan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, saya Abednego dari Sekolah Kristen Harapan bagian kurikulum. Yang saya dapetin dari acara ini adalah kita sebagai pendidik harus sadar sebagai pendidik itu sebagai guru itu artinya adalah digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai teladan, dan kuncinya adalah
kita harus cinta firman. Dari sesi pertama diajarkan kita untuk punya dasar yang kuat, yaitu kita harus cinta firman Tuhan untuk bisa menjadi guru-guru yang bisa menginspirasi siswa-siswi, dan kita sebagai guru memang siap menjadi teladan buat anak-anak kita. Mungkin itu yang kita harus sadari, bahwa peran pendidik itu penting untuk menjadikan siswa-siswa yang bisa menjadi teladan buat semuanya. Terima kasih. Saya tentu pertama kali berterima kasih saya bisa diundang untuk bicara kemarin di LBC Pendidikan. Nah, saya berharap bahwa sungguh-sungguh yang saya harapkan guru itu sungguh-sungguh menjadi tenaga misionarisnya Tuhan. Saya harapkan sungguh-sungguh bahwa guru sadar bahwa mereka semua rekan sekerja Allah. Nah, sehingga ketika mereka sadar bahwa guru merupakan misionarisnya Tuhan, guru sadar sebagai rekan sekerja Allah, maka saya percaya ketika mereka kembali ke sekolah masing-masing akan ada perubahan di sekolah, akan ada perubahan di kelas-kelas mereka. Kenapa? Karena sekarang mereka membawa hatinya Tuhan, membawa perasaannya Tuhan, membawa pikirannya Tuhan. Dan ketika semua itu terjadi, kita percaya akan ada perubahan kepada murid-murid yang diajar. Ketika murid-murid yang diajar mengalami perubahan, terlebih kalau sampai mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu akan membuat hal yang luar biasa, akan membuat terobosan-terobosan, dan tentu yang untung satu kerajaan Tuhan, yang kedua bangsa dan negara. Karena ketika anak-anak mengalami Tuhan, hidup dalam pertumbuhan yang luar biasa, maka sekali lagi kerajaan Tuhan yang diuntungkan, bangsa dan negara juga diberkati lewat anak-anak, dan masa depan mereka menjadi doa saya mereka jadi pemimpin-pemimpin di negara ini, jadi pemimpin-pemimpin bangsa di negara ini. Sehingga kalau pemimpinnya anak-anak yang takut Tuhan sejak sekarang, dan pemimpin-pemimpinnya nanti orang-orang yang takut Tuhan, kita percaya bahwa Indonesia akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kita berdoa dan berharap bahwa Indonesia mengalami lawatan Tuhan, terjadi pertobatan-pertobatan yang luar biasa, dan itu bisa dimulai dari sekolah-sekolah, biar semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat semuanya. Amin. Hai, saya Pastor Melan, dan saya senang sekali bertemu dengan teman-teman semua, reunian ya dengan semua peserta LBC tahun ini yang benar-benar breakthrough karena dilakukan pada waktu pandemik, sesudah pandemik, dan saya melihat antusiasme yang luar biasa. Meskipun kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk bisa datang, tetapi saya percaya semua yang datang pasti merasa diberkati. Mulai dari pleno 1, pleno 2, bahkan pleno 3, Tuhan telah berbicara dengan cara yang luar biasa. Saya sendiri merasa sangat diberkati melalui pengajaran Pastor Arif, bagaimana kita sebagai pemimpin harus mengarahkan diri kita kepada visi dan tujuan yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kita, sambil membawa orang-orang yang kita pimpin, yang kita layani untuk terus maju bersama. Ini memang momentum yang luar biasa untuk kita reshape, dan benar gitu ya. Sesudah pandemi kita memang perlu banyak melakukan perubahan, dan saya percaya apa yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti akan sangat bermanfaat bagi kerajaan Allah. Harapan saya, para peserta LBC tahun ini akan segera mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Sekecil apapun langkah yang kalian ambil, langkah yang kalian tempuh, itu akan membawa dampak bila dilakukan dengan penuh keseriusan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di LBC yang akan datang. GSJA Bethlehem, thank you banget, kalian luar biasa, para volunteer, panitia. Tuhan Yesus memberkati semua yang kalian kerjakan. We love you. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah raya GSJA Bethlehem, baik secara onsite di gedung gereja maupun secara online melalui YouTube channel GSJA Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, and be a life builder. Tuhan Yesus memberkati.